Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang spesies zooplankton yaitu Copepoda. Yang pertama ada nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reski Putri. Baik, saya akan langsung lanjut ke materi pertama. Yang pertama, latar belakang. Zooplankton merupakan organisme heterofik berukuran mikroskopis sehingga makroskopis yang hidup melayang atau planktonik di kolam perairan. Keberadaannya memiliki peranan penting dalam ekosistem akuatik karena menjadi penghubung utama antara produsen primer atau fitoplankton dan tingkat trofik yang lebih tinggi seperti ikan, larva, udang, serta organisme predator lainnya. Zooplankton juga berfungsi sebagai indikator ekologis yang sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan seperti suhu, kekeruhan, nutrien, dan tingkat pencemaran, sehingga sering digunakan dalam kajian biomonitoring perairan. Salah satu kelompok zooplankton yang dominan di berbagai ekosistem perairan yaitu Copepoda. Copepoda termasuk dalam filum Arthropoda dan kelas Crustacea yang memiliki ciri tubuh kecil, terdiri dari bagian cephalothorax dan abdomen, serta pergerakan renang yang cepat dan teratur. Baik, yang kedua, deskripsi umum. Copepoda adalah kelompok Crustacea kecil yang termasuk dalam subkelas Copepoda di bawah filum Arthropoda. Organisme ini berukuran sangat kecil, biasanya antara 0,5 sampai 2 mm. Namun, beberapa spesies laut dalam dapat mencapai lebih dari 5 mm. Tubuh Copepoda berbentuk memanjang dan ramping, terdiri atas 3 bagian utama, yaitu cephalothorax atau kepala dan thorax yang menyatu, abdomen, dan uropod yang pada bagian ekor. Tubuhnya dilapisi oleh eksoskeleton tipis berbahan kitin yang memberikan pelindung sekaligus memungkinkan fleksibilitas saat berenang. Copepoda memiliki sepasang antena panjang yang berfungsi sebagai alat pergerakan dan keseimbangan, sehingga renang mereka tampak seperti gerak meloncat. Mata tunggal sederhana biasanya terletak di bagian kepala dan berfungsi mendeteksi cahaya. Sistem pencernaannya sederhana namun efisien, sesuai dengan pola makan yang umumnya berupa fitoplankton, detritus organik, dan mikroorganisme lainnya. Meskipun beberapa spesies bersifat predator atau parasit. Saya Rara akan membacakan anatomi Copepoda. Bentuk dan ukuran tubuh. Copepoda memiliki tubuh kecil berkisar 0,5 hingga 2 mikrometer, berbentuk memanjang dan simetris bilateral. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu cephalothorax, gabungan kepala dan thorax. Yang kedua, abdomen, bagian belakang tubuh tanpa kaki renang. Yang ketiga, uropod, struktur seperti ekor pada bagian posterior. Eksoskeletonnya tersusun dari kitin, memberikan perlindungan sekaligus memungkinkan fleksibilitas. Kepala, cephalon, di bagian kepala terdapat antena pertama dan kedua, panjang, berfungsi untuk pergerakan dan keseimbangan. Mulut, dilengkapi mandibel dan maksila untuk menangkap dan menghancurkan makanan. Mata tunggal atau median eye, sederhana, sensitif terhadap cahaya. Toraks terdiri dari beberapa segmen dengan kaki renang atau swimming legs, biasanya 4-5 pasang. Pada betina terdapat kantung telur atau egg cakes yang menempel di bagian posterior toraks. Abdomen terdiri dari beberapa segmen tanpa kaki, lebih kecil daripada cephalothorax. Bagian ini berakhir pada furca atau uropod, struktur bercabang seperti ekor yang membantu manuver saat berenang. Baik, selanjutnya fisiologi Copepoda. Yang pertama, sistem pencernaan.
Copepoda memiliki sistem pencernaan sederhana, yaitu mulut, esofagus, usus tengah, rektrum, dan anus. Makanannya meliputi fitoplankton, bakteri, detritus, dan pada spesies tertentu zooplankton lebih kecil. Proses makanan dilakukan dengan gerakan kaki renang yang menciptakan arus air sehingga partikel makanan masuk ke mulut. Kedua, sistem pernapasan. Tidak memiliki organ pernapasan khusus. Oksigen diserap melalui permukaan tubuh secara difusi. Proses ini lebih efisien karena ukuran tubuh kecil dan luas permukaan yang besar. Yang ketiga, sistem sirkulasi. Copepoda tidak memiliki jantung atau pembuluh darah. Pertukaran nutrien dan gas berlangsung secara difusi melalui cairan tubuh atau hemolimfa. Keempat, sistem saraf dan sensorik. Sistem saraf terdiri dari otak sederhana dan rantai saraf ventral. Antena dan rambut sensorik di tubuh sangat sensitif terhadap rangsangan mekanik, arus air, dan perubahan lingkungan. Mata tunggal membantu mengatur pergerakan, mencari makanan, dan menghindari predator. Kelima, sistem reproduksi. Reproduksi bersifat seksual. Jantan memiliki struktur kopulator untuk menyalurkan sperma. Betina menyimpan telur dalam kantung telur. Siklus hidup melalui beberapa tahapan. Yang pertama, nauplius, copepodid, dan dewasa. Dan yang terakhir, pergerakan atau lokomosi. Dibantu antena panjang dan kaki renang yang kuat. Gerakan renang khas, melompat-lompat atau jumping motion, efektif untuk menghindari predator dan mencari makanan. Selanjutnya, reproduksi atau siklus hidup Copepoda. Siklus hidup Copepoda dimulai dari telur yang dihasilkan oleh betina. Telur ini biasanya disimpan dalam kantung telur yang menempel di bagian belakang tubuh betina. Meskipun beberapa spesies melepaskannya langsung ke perairan setelah melalui masa inkubasi yang dipengaruhi oleh suhu dan kondisi lingkungan. Telur akan menetas menjadi larva awal yang disebut nauplius. Pada tahap ini, tubuh Copepoda masih sangat sederhana, hanya memiliki beberapa appendages seperti antena dan mandibula yang digunakan untuk berenang, serta mencari makanan. Larva nauplius mengalami beberapa kali pergantian kulit untuk menyesuaikan pertumbuhan tubuhnya. Setelah melewati seluruh fase nauplius, larva kemudian berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks yang disebut copepodid. Pada tahap ini, bentuk tubuhnya mulai menyerupai Copepoda dewasa karena segmen tubuh sudah lebih jelas dan kaki renang mulai berkembang. Copepodid terus tumbuh dan mengalami beberapa kali molting hingga mencapai tahap Copepodid terakhir, yang kemudian bermetamorfosis menjadi individu dewasa. Pada fase dewasa, Copepoda telah memiliki organ reproduksi yang berfungsi penuh sehingga mampu berkembang biak dan melanjutkan siklus hidupnya. Jantan dan betina melakukan reproduksi seksual dan betina kembali menghasilkan telur untuk memulai siklus berikutnya. Kecepatan siklus hidup Copepoda sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, ketersediaan makanan, dan kualitas air. Pada kondisi yang baik, siklus hidup mereka berlangsung cepat, sehingga memungkinkan populasi Copepoda berkembang dengan sangat pesat di perairan. Siklus hidup yang efisien ini menjadikan Copepoda sebagai salah satu zooplankton yang paling dominan dan penting dalam rantai makanan akuatik. Jenis-jenis Copepoda: yang pertama Acartia tonsa, yang kedua Salanus finmarcicus, yang ketiga Cyclops sp, yang keempat Miracia everata. Baik, adapun bagian terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kesimpulan. Copepoda adalah zooplankton kecil yang sangat penting dalam ekosistem perairan karena berperan sebagai penghubung utama antara fitoplankton dan organisme tingkat trofik lebih tinggi. Tubuhnya sederhana namun efisien, dilengkapi antena panjang, eksoskeleton tipis, serta sistem fisiologi berbasis difusi. Siklus hidupnya berlangsung melalui tahap telur, nauplius, copepodid, hingga dewasa dengan proses molting pada setiap fase. Spesies seperti Calanus sp, Acartia sp,
dan Sysclop SP banyak ditemukan dan sering dijadikan indikator kualitas perairan. Secara keseluruhan, Copepoda berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan produktivitas perairan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.